Hai, assalamualaikum. Ini video 133. Di video ini Miss Lina ingin sharing insight yang Miss Lina dapat dari pelatihan di kantor ya. Jadi Miss Lina dapat pelatihan dari keluarga kita yang membahas tentang pola kelekatan ya, attachment ya. Terus Miss Lina kayak dalam hati, oh ini tuh maksudnya ini gitu ya, kayak yang kayak waktu kuliah atau misalnya pas belajar gitu ya, kayak agak agak bingung sih pengertiannya apa sih ini pola kelekatan ini gitu, kayak ngerti-ngerti enggak gitu. Ternyata eh, setelah ikut pelatihan itu alhamdulillah ada lebih paham lagi ya, meski mesti dibaca lagi, Misina belum baca lagi ya. Karena kalau Misina baca lagi nanti nggak jadi-jadi bikin video ini. Oke, alasannya. Oke, nah jadi pola kelekatan itu dibagi 4 ya menurut eh, teori yang ada dan dipermudah gitu dengan terjemahan yang disampaikan oleh Rangkul ya, relawan keluarga kita ya. Jadi pertama itu ada pola kelekatannya aman, yang kedua itu penghindar, yang ketiga itu pencemas, yang keempat itu takut. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri karena Gen Miss Lina belum baca lagi ya. Jadi yang Miss Lina ingat gitu, pokoknya aman nih. Miss Lina suka banget gitu julukannya si paling aman. Pokoknya ini paling ideal deh, dia intinya dia merasa dunia ini tempat yang aman gitu. Em, Orang-orang mendukung dia gitu. Kalau misalnya ada konflik dia bisa bicarakan dengan cara yang asertif gitu. Pokoknya yang paling ideal lah gitu. Mungkin siapa ya? Mungkin kamu ada di bayangan kamu ya, atau siapa yang kamu kenal punya kayak gitu ya. Misalnya juga ada sih di bayangan Wisina. Jadi kayak pokoknya dia ngerasa dunia ini aman gitu. Nah, yang kedua itu tipe penghindar. Yang tipe penghindar ini dia tuh kalau ada konflik tuh kayak mending pergi aja deh gitu, kayak menghindari gitu, menghindari konflik gitu. Kayak anggap aja deh nggak ada deh biar aman gitu gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu tipe pencemas. Nah, pencemas ini orangnya nggak enakan gitu ya. Terus ya cemas gitu, takut takut pokoknya dia cemas hmm, kalau ada konflik juga dia kurang berani ya, kurang berani. Terus yang pencemas lagi dia itu kayak suka nanya, kamu masih sayang sama aku apa enggak gitu, misalnya nanya ke suaminya apa istrinya gitu ya, jadi dia pencemas ya. Terus katanya yang paling kayak buruk lah, dibilang buruk ya, itu yang takut. Untuk definisinya nanti kayak misalnya perlu buka buka bukunya lagi ya, buka catatan lagi untuk bisa sharing ya. Tapi karena sekarang di internet juga udah banyak ya, mungkin teman-teman juga bisa cari ya, mungkin dari kata-katanya takut berarti kan kayak lebih parah lagi dari cemas ya, takut. Oke, I need to check on that. Nah, dari pola yang kelekatan itu, Misina lagi jadi menyadari kalau Misina itu yang titik yang itu deh. I don't know, I already say it or not. Oke, nah terus ternyata caranya untuk bisa menjadi si paling aman ya, untuk bisa jadi orang yang pola kelekatannya aman itu dengan membayangkan, misalnya kamu punya di pikiran kamu nih seseorang, dia kayaknya polanya nih aman nih, misal siapa, misalnya sebut aja nih ya, ini yang ada di pikiran mesin aja. Misalnya sebut aja Mbak Nikita Willy gitu ya. Karena kan gaya parentingnya dipuji-puji ya. Oke, anggap aja dia gitu ya, aman gitu ya, pola yang aman. Misalnya kayak kamu tugasnya lagi banyak gitu, terus kamu mulai cemas, kesebut deh pola kelekatan Miss Lina ya. Terus kayak kira-kira kalau Mbak Nikita Willy berada di situasi seperti ini, apa yang dia lakukan ya gitu. Jadi coba
mirroring ya, apalagi kalau misalnya, mmm, kamu pernah dengar kayak, otak itu kan ada proses, rewiring-nya ya, kalau semakin kita melakukan sesuatu, maka otak itu akan terbiasa gitu, ada jalur-jalur neuronnya, itu pokoknya kalau istilahnya lebih cari sendiri deh maksud misalnya gitu, karena misalnya dulu pernah lihat kayak video ya, kalau kita semakin sering melakukan sesuatu itu jalinan, otak yang ke sana tuh jadi lebih kuat gitu, makin terjalin dengan pengulangan gitu jadi makin kuat ya, ibaratnya kayak misalnya kamu nyupir gitu, nyupir mobil awal kayak kamu musti bener-bener fokus gitu, tapi, seiring dengan kamu udah sering melakukan itu jadi kayak, kamu bisa melakukannya secara otomatis gitu. Jadi sama bagi mungkin kamu yang pola kelekatannya, mmm, mungkin belum aman gitu ya, terus ingin belajar untuk aman, ya gimana dilatih gitu, kayak dengan tadi membayangkan kalau misalnya misalnya yang orang yang kamu tahu dia pola kelekatan aman, kalau dia berada di dalam situasi aku, dia akan melakukan apa sih gitu. Terus jadi kayak proses rewiring the brain again gitu. Nah terus juga Misina juga, share di blog kayak Misina ya, eee, ada 2 hal ya menurut ada di bukunya, mmm, Complex PTSD from, Surviving to Thriving karangan Pete Walker ya, I hope I say it right. Jadi dia bilang dalam, proses reparenting diri ada 2 kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi, yaitu love and protection, cinta dan perlindungan. Nah, sebelum-sebelumnya juga kayak Misina nonton di TEDx gitu ada seseorang dia bilang, eee, "Treat yourself like someone you love," gitu. Jadi belajar untuk memperlakukan diri kamu seperti seseorang yang, kamu cintai ya. Jadi kayak misalnya mungkin ada self talk negatif dalam diri kamu nih, misalnya nih kayak mukanya Misina lagi jerawatan, terus tadi lipstiknya pudar ya, Misina habis makan tadi karena dipanggil dipanggil mama jadi ke bawah dulu. Terus mungkin muka berminyak atau apa itu kan fisik banget ya, kayak cabi apa gitu, tapi kayak ada sesuatu yang lebih penting yang gitu ya, yang Misina ingin utarakan gitu ya. Dan sebenarnya kalau sharing itu kan kayak lebih ke diri sendiri juga ya, membenamkan ke diri sendiri. Nah, mmm, jadi yang minggu ini juga Misina juga lagi belajar ya, Misina share juga tuh di blog ya, jadi kayak, ternyata ada gitu, masih ada kayak shame dalam diri gitu ya, kayak mungkin ada kayak, "Kamu who do you think you are sharing?" Gitu-gitu kan, atau, "Kamu pikir kamu siapa? Udah paling tahu," gitu kan kalau self talk yang jahatnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya, mmm, kamu nonton ada dokumentari Victoria Beckham-nya juga kan, Victoria Beckham dia juga ternyata, juga mengalami hal itu ya. Dan bahkan kalau jadi artis kan bahkan lebih lebih brutal lagi ya, kayak jadi center of attention, terus orang-orang komentar segala macam, ya mungkin kayak kalau yang di Instagram sekarang misalnya siapa gitu mungkin yang, eee, berselingkuh gitu ya, terus, dikomen-komenin gitu ya. Itu kan kalau nggak kuat-kuat juga mentalnya kan juga, nggak bagus juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya lihat ya juga apa, gimana bisa belajar dari situ gitu ya, jangan apa, ya itu semua pelajaran buat diri gitu, jangan kayak jadi ikutan ngejudge gitu ya, karena diri juga nggak sesempurna itu gitu. Kita doakan aja yang terbaik ya, misalnya apa, kasus-kasus yang sekarang gitu mungkin yang pernikahan yang kelihatannya sempurna gitu, terus mungkin ternyata berpisah, ya kita kan nggak tahu gitu ya, kita cuman penonton ya kan. Jadi mungkin itu aja sharing Misina ya minggu ini, kayak PR-nya adalah, mmm, bagaimana berlatih untuk punya pola kelekatan yang aman gitu juga dengan cara dalam, mmm,
memperlakukan diri sendiri ya. Jadi kayak like if you say something in front of perhaps some people and then you think like, oh, did I get that right? Did I get what I say right? And not really like judging yourself after you talk about something, because that's your knowledge at this time, at that time, right? Dan juga ada video YouTube yang menarik ya. Jadi kayak dia mirip-mirip gitu sama Miss Nina, kayak dia tuh bikin video itu kayak, cause I forget is it he or she ya, cause like that person has something in them like they want to share, if they want to talk about, and perhaps like they don't really have someone to talk to at that time, yeah. So yeah, that's perhaps what I make this video for, and just like learning that my voice matter, and yeah, like your thoughts, your voice, it does matter, and there's just like a lot of things to learn about life. Oke, itu aja video Miss Lina hari ini. Semangat, selamat menikmati hari Minggu ini. Selamat bekerja di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.